Selamat pagi saudara jemaat GKI Klasik Solo. Semoga saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Saudara, di dalam sebuah pertandingan sepak bola, kadang ada seorang pemain yang merasa dirinya hebat sendiri. Dan karena itu ia bertindak semaunya sendiri. Tidak percaya terhadap pelatih yang mengarahkannya dan juga tidak mau bekerja sama dengan satu timnya. Maka biasanya pemain seperti ini tidak akan tahan lama karena ia terlalu tinggi hati dan tidak mau dinasehati. Sedangkan saudara, bagi pemain yang rendah hati akan selalu belajar percaya pada pelatih dan teman satu timnya. Ia menjalani proses latihan bersama, menaati aturan dengan disiplin serta terus berusaha mengikuti apa yang diucapkan pelatih. Ia akan percaya kepada pelatih sebagai pengatur strategi. Gambaran ini juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang merasa dirinya hebat sendiri, pintar sendiri, mau melakukan apa-apa dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Biasanya disebut dengan orang yang sombong, sulit untuk dinasehati dan hanya menggunakan pengertiannya sendiri. Dalam keadaan yang demikian, mudahkah orang ini percaya kepada Tuhan sebagai pelatih dan pengatur strategi di dalam kehidupannya? Mungkin ia bisa mengatakan, "Aku percaya kepada Tuhan." Tetapi apakah percaya itu dapat diwujudkan dalam setiap laku kehidupannya? Dinasehati saja tidak bisa. Diarahkan saja merasa dirinya hebat. Apalagi di tengah situasi saat ini ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Tidak sedikit orang hanya mementingkan dirinya dan keuntungannya sendiri. Banyak orang yang gagal untuk percaya dan mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Cerita seperti ini juga terdapat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 52 dan 53. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Hal ini merupakan uraian dari Stefanus ketika ia harus diperhadapkan di mahkamah agama. Stefanus difitnah untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ia lakukan. Ia dituduh menghujat Musa dan Allah. Tetapi saudara, Stefanus justru menunjukkan sejarah kehidupan bangsa Israel. Bagaimana mereka gagal untuk menjadi percaya dan mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita? Percayakah kita kepada Tuhan dan pemeliharaannya? Percayakah kita bahwa hidup ini ada di dalam tangan Tuhan? Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saudara-saudara,
percaya kepada Tuhan adalah proses terus-menerus menempa dan melatih diri untuk kedisiplinan spiritualitas. Kadang yang diperhadapkan dalam kehidupan kita bukan perkara-perkara yang mudah, yang enak-enak, justru sebaliknya. Ada keadaan-keadaan yang membuat kita sulit untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. Sebagaimana para pemain sepak bola profesional sebelum ia bertanding 2 kali 45 menit, maka mereka harus terlebih dahulu latihan berjam-jam, latihan berhari-hari. Mereka harus percaya kepada pelatih dan mengikuti apa saja yang diperintahkan sebagai bagian dari latihan. Maka latihan dan kedisiplinan yang dilakukan itu memang tidak mudah. Namun dengan demikian pelatih kemudian akan memilihnya untuk ikut dalam pertandingan karena orang-orang tersebut memiliki performa yang baik. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Setiap hari adalah latihan bagi iman dan batin kita. Iman yang terus bersandar kepada Tuhan. Meski hari-hari yang kita lalui penuh dengan kesulitan, ada berbagai perjuangan, dan itu tidak pernah mudah. Namun itulah latihan bagi kita mengolah iman dan batin kita. Latihan ini membuat kita menyadari ternyata hidup kita ini penuh dengan kerapuhan. Betapa kita ini tidak bisa menyombongkan diri dengan kekuatan dan kehebatan kita. Dan kita hanya bisa belajar bersandar kepada Tuhan. Latihan pada kehidupan sehari-hari juga membuat kita menyadari betapa Allah juga ikut menderita bersama kita. Allah ikut merapuh untuk mengasihi, menerima dan mengampuni kita yang tidak sempurna. Dalam kesadaran akan kerapuhan dan kerendahan hati, memampukan kita untuk melihat betapa berharganya kasih dan pemeliharaan Allah. Jika kita dalam keadaan yang baik, percayalah karena Allah lah yang membuat keadaan kita baik. Namun jika keadaan kita tidak baik-baik saja, kita sedang diingatkan untuk terus bersandar kepada Allah kita. Percaya kepada Allah yang tidak meninggalkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bertandinglah bersama Allah di tengah arena kehidupan yang tidak menentu, maka Allah akan mengarahkan dan menyertai kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah pelatih dan pengatur strategi di dalam kehidupan kami. Saat ini kami belajar untuk terus percaya, bahkan di tengah keadaan yang tak menentu, bahkan sulit. Mampukan kami tidak hanya percaya di dalam kata-kata, namun juga di dalam laku, tindakan, dan sikap kehidupan kami. Menjadi pribadi yang senantiasa taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kami harus menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, kiranya Tuhan memberikan kami energi, semangat untuk terus memperjuangkan kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa di tengah kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami,
serta persekutuan kami sebagai gereja Tuhan. Biarlah di tengah berbagai keterbatasan saat ini, kami terus berpengharapan, memperjuangkan hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Kami pun saat ini terus berdoa bagi negeri kami yang juga sedang berjuang di tengah wabah COVID-19. Marilah ya Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menolong kami. Kami pun terus berusaha untuk ikut berpartisipasi, mendatangkan berbagai hal-hal yang baik di sekitar kami. Kami juga berusaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang di rumah sakit, baik pasien maupun para petugas medis. Berbagai hal harus mereka perjuangkan di tengah situasi yang tidak mudah. Kami juga percaya Tuhan hadir di sana. Di tengah kesulitan dan rasa sakit serta ketidaknyamanan yang mereka alami. Tuhan yang memberi kekuatan serta kemampuan. Inilah ya Tuhan, doa serta ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.